Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru mengenai kepadatan penumpang menjelang libur perayaan Nataru di Pelabuhan Parepare, kita akan tanyakan kepada reporter Rusli Jafar yang saat ini berada di Pelabuhan Parepare. Rusli, bagaimana pantauan Anda mengenai peningkatan jumlah penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini? Ya, Rendra, pagi ini di Pelabuhan Parepare kembali menerima kedatangan kapal dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, yang hari ini kembali membawa ratusan penumpang. Selain itu, ya, hari ini juga diperkirakan ada beberapa kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare. Dan untuk itu, petugas di Pelabuhan Parepare kembali memperketat pemeriksaan para penumpang yang datang ke Pelabuhan Parepare, termasuk salah satunya itu adalah para penumpang harus menyiapkan dokumen perjalanan mereka berupa vaksin yang harus sudah terintegritas dengan aplikasi Peduli Lindungi. Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan para penumpang yang tidak memiliki kartu vaksin atau belum divaksin ini apakah juga tetap tersedia untuk divaksin di tempat? Ya, kemarin sesuai dengan petunjuk dari kantor kesehatan Pelabuhan Parepare bahwa tim dari KKP Kota Parepare menyiapkan setidaknya 100 dosis vaksin COVID-19 untuk para penumpang yang belum divaksin dan hendak menggunakan transportasi laut untuk menyeberang ke Kalimantan ataupun sebaliknya. Rendra. Rusli, apakah di dalam kapal sendiri diberlakukan juga pembatasan penumpang atau apa antisipasi dari pihak pelabuhan untuk terhadap pelonjakan jumlah penumpang ini? Ya, saat ini di Pelabuhan Parepare sendiri sudah didirikan posko pengendalian libur Natal dan Tahun Baru, di mana di beberapa tempat sudah disebar himbauan-himbauan untuk para penumpang untuk tidak mudik dulu selama Nataru ini, sehingga beberapa pintu diperketat di Pelabuhan Parepare, termasuk pintu masuk dan pintu keluar dari Pelabuhan Parepare. Salah satu di antaranya adalah dengan memperketat aturan perjalanan atau dokumen perjalanan yang diberlakukan di Pelabuhan Parepare sendiri. Rendra. Baik, dan untuk di jumlah penumpang sendiri diperkirakan kapan akan mencapai puncaknya, Rusli? Ya, untuk lonjakan penumpang di Pelabuhan Parepare sendiri itu diperkirakan akan terus terjadi hingga tanggal 1 atau menjelang Tahun Baru, karena mulai minggu ini pergerakan penumpang di Pelabuhan Parepare mengalami peningkatan, dan sejalan dengan itu petugas dari Pelabuhan Parepare terus memperketat dan menjaga dan terus melakukan himbauan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan. Kalau toh melakukan perjalanan itu mungkin dengan ada keadaan-keadaan tertentu dan mereka harus sudah divaksin. Rendra. Baik, lalu untuk perjalanan perharinya, Rusli, berapa kapal yang disiapkan oleh aparat setempat atau petugas setempat untuk mengantisipasi lonjakan ini, dan apakah ada jumlah kapal tambahan dengan adanya lonjakan dari penumpang ini? Untuk sementara jumlah kapal yang disiapkan di Pelabuhan Parepare masih berjalan normal. Antaranya adalah 3 kapal PT Pelni dan setidaknya ada 5 sampai 6 kapal milik perusahaan swasta yang disiapkan untuk melayani perjalanan dari Pelabuhan Parepare maupun yang akan berangkat dari Pelabuhan Parepare sendiri maupun yang tiba di Pelabuhan Parepare. Dan belum ada penambahan kapal sendiri dari pihak Pelabuhan Parepare. Baik, terima kasih Rusli Jafar mengabarkan langsung dari Pelabuhan Parepare, dan dari Parepare kami mengajak Anda ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Rusdi Muslim yang berada di lokasi. Rusdi, bagaimana pantauan Anda dengan mengenai lonjakan penumpang yang akan bepergian keluar kota ini? Ya, Rendra dan pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang sepekan jelang Natal dan Tahun Baru peningkatan penumpang terus terjadi. Hal ini terbukti sejak 3 hari terakhir jumlah penumpang terus mengalami peningkatan, di mana pada hari Jumat sebelumnya itu penumpang mencapai 90.000 dan pada minggu kemarin itu penumpang mencapai 107.000. Hal ini merupakan puncak tertinggi dari 2 tahun selama masa pandemi. Dapat saya kabarkan, Rendra, memang peningkatan jumlah penumpang ini terjadi setiap bulan Desember karena memang penumpang maskapai rata-rata pada bulan Desember merupakan
perjalanan menuju baik itu ke luar negeri maupun ke kota-kota besar di dalam negeri. Dapat saya kabarkan memang Rendra untuk yang mayoritas pergi menggunakan maskapai adalah para penumpang untuk tujuan domestik, di mana untuk saat ini tren penumpang rata-rata untuk destinasi wisata seperti Bali, Kuala Namu, Makassar, serta Surabaya. Rendra, memang dapat saya kabarkan selain memang penumpang dari dalam negeri, ada juga penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Walaupun kita masih dibayang-bayangi oleh masuknya virus varian Omicron, pada saat minggu kemarin kurang lebih ada sekitar 25 penerbangan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Hal ini kurang lebih berjumlah ada sekitar 3.500 penumpang, baik itu WNI maupun WNA. Untuk itu pengelola bandara bekerjasama dengan Satgas Covid dan kantor kesehatan pelabuhan melakukan pengetatan, di mana setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia jika diketahui belum memiliki dosis lengkap atau dosis kedua maka akan langsung dilakukan penolakan. Hal ini guna mengantisipasi adanya virus Omicron yang masuk ke Indonesia. Demikian, Hendra. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda untuk penumpang yang tiba dari luar negeri? Dari pantauan Anda ini apakah terus mengalami peningkatan atau justru berkurang, dan apakah ada pengetatan mengenai hal ini? Ya, Rendra, memang untuk penumpang dari luar negeri tren peningkatan terus terjadi. Hal ini dikarenakan memang selain penumpang untuk tujuan luar negeri juga meningkat, tujuan dari luar negeri menuju ke Indonesia juga meningkat. Hal ini diketahui dengan adanya peningkatan jumlah maskapai setiap akhir pekan. Hal ini diketahui dengan adanya banyaknya penolakan yang terjadi bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia, terutama dari 11 negara yang memang ditolak masuk ke Indonesia. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta itu mencatat kurang lebih ada 99 warga negara asing yang ditolak masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan memang di samping memang dari 11 WNA dari 11 negara yang dilarang masuk, di samping itu juga memang para WNA itu tidak memiliki dokumen lengkap. Namun begitu, Rendra, memang kantor kesehatan pelabuhan terus melakukan pengetatan bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia masuk ke Indonesia, di mana jika warga negara Indonesia yang dari 11 negara itu masuk ke Indonesia akan difokuskan tersendiri. Mereka akan langsung dilakukan PCR, dan jika nanti sampelnya ada virus varian corona, maka langsung akan dikarantina di Wisma Atlet. Demikian, Hendra. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.